Jaksa Agung tegaskan pihaknya tengah mendalami temuan dan data yang didapat dari bocoran dokumen Panama Papers. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah faktor legalitas informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut. Lebih lanjut, Kejaksaan Agung siap bergabung dalam tim khusus yang dibentuk Presiden untuk mendalami transaksi yang tercantum dalam Panama Papers. Jadi begini ya, kita harus makanya saya katakan harus dilakukan verifikasi dan validasi dulu, termasuk nanti kajian bersama. Karena yang namanya offshore company itu tidak semuanya itu berlatar belakang untuk melakukan kejahatan. Ada juga yang tidak, katakan misalnya untuk menghindari pajak ganda. Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bantah miliki perusahaan di luar negeri. Ia juga membantah menghindari kewajiban pajak dan termasuk dalam daftar pengamplang pajak yang tercantum dalam Panama Papers. Saya tidak pernah terlibat di dalam itu dan saya tidak tahu itu. Mayfair itu. Dan seperti jawaban saya Anda baca di dalam Tempo itu jelas dan saya tidak pernah berkeinginan sedikit pun untuk tidak membayar pajak. Pernyataan ini sebagai tanggapan atas investigasi Tempo terkait pengusaha Indonesia yang termasuk dalam daftar Panama Papers. Tempo menemukan bahwa laporan harta kekayaan Luhut Binsar Panjaitan tidak mencantumkan kepemilikan perusahaan di Afrika. Perusahaan tersebut adalah Mayfair International Ltd yang terletak di Republik Seychelles atau Seychellensa, sebuah negara kepulauan bekas jajahan Inggris di Afrika. Terkait temuan ini, Tempo mempersilahkan lembaga berwenang seperti BPK, PPATK, dan KPK untuk menindaklanjuti temuan ini. Kembali kepada Pak Luhut, perusahaannya ini berdiri di sebuah negara kecil di tengah-tengah samudra di Afrika Timur, namanya Republic of Seychelles. Ini di dunia offshore dikenal sebagai negara suaka pajak yang termasuk yang sangat diminati karena dia menawarkan pajak 0%, kemudian sekresi, kerahasiaan total. Ini Seychelles ini tidak punya kerjasama, pertukaran data dengan negara manapun atau organisasi manapun. Jadi data Panama Papers meliputi transaksi keuangan rahasia tokoh politik, skandal global, dan data rinci mengenai perjanjian keuangan tersembunyi antara pengemplang dana, pengedar obat-obatan terlarang, miliarder, atlet, selebriti, dan lainnya di seluruh dunia. Dalam data itu terdapat hampir 3.000 nama wajib pajak Indonesia yang tercatat sebagai klien dari 43 perusahaan offshore yang terafiliasi dengan Mossack Fonseca. Mereka diduga mendirikan perusahaan dengan tujuan tertentu di negara yang dikenal sebagai surga pajak. Dokumen Panama Papers merupakan hasil investigasi banyak wartawan dari seluruh dunia. Mereka tergabung dalam International Consortium of Investigative Journalists atau ICIJ. Tim Liputan melaporkan untuk NET.